Sebelum masuk lebih jauh tentang Kerajaan Jenggala, ada baiknya kita coba merefresh lagi tentang seperti apa Kerajaan Jenggala itu. Yang pertama adalah bentuk Kerajaan Jenggala. Bentuk pemerintahan Jenggala disebut juga bentuk mandala tetapi berteritori. Mandala yang dipaksa melalui pembagian wilayah. Jika mandala awalnya tidak mengenal garis batas, di Jenggala sudah mengenal garis batas. Namun garis batas ini awalnya juga tidak diakui mengingat kasus Desa Tanjung yang ingin menjadi bagian dari Panjalu. Untuk itulah perlu dijelaskan tentang Nagara Purana dan pengetahuan tentang batas negara bagi masyarakat. Kemudian tingkat pemerintahan. Tingkat pemerintahan di Jenggala itu ada 3, yaitu Wanua, Watak, dan Kerajaan. Wanua adalah istilah bagi desa di kebudayaan Polinesia. Istilah Wanua ini masih digunakan di Sulawesi Utara. Sebuah Wanua atau sebuah desa dipimpin oleh seorang atau beberapa orang rama yang tugasnya hampir sama dengan tugas lurah, yaitu menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan mengumpulkan upeti. Hanya saja sebuah Wanua saat itu lebih luas dari desa saat ini, bisa 2 kali sampai 4 desa untuk saat ini. Bahkan desa Waharu luasnya hingga di Gresik. Tingkat pemerintahan di atas Wanua atau di atas desa disebut Watak. Watak dipimpin oleh seorang Rahardian yang kemudian kita adopsi dengan nama Raden atau seorang pamegat. Watak dibentuk dari beberapa desa. Dan jika beberapa watak berhimpun dan sepakat, maka terbentuklah sebuah kerajaan. Disinilah administrasi pemerintahan tertinggi, dan kerajaan dipimpin oleh raja atau keluarganya. Kemudian yang menarik adalah ketika saya melihat lebih kuat mana antara desa atau kerajaan. Bila dilihat dari kekuatan militer, kerajaan memang kuat, namun bila dari segi ekonomi dan pengaruh politik, desa jelas lebih kuat. Ekonomi sebuah kerajaan sangat tergantung pada sumbangan desa yang disebut upeti. Kasus Desa Tanjung misalnya. Desa ini mempunyai potensi ekonomi yang tinggi sehingga menjadi rebutan antara Jenggala dan Panjalu. Masing-masing raja menyadari sebisa mungkin tidak merusak desa itu. Itulah sebabnya kebanyakan perang dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari desa. Selain itu, warga desa lebih percaya kepada ramanya, kepada pemimpinnya daripada rajanya atau adipatinya. Karena pemimpin desa ini lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh warganya. Dari sini kita masuk ke poin keempat, yaitu sikap warga ketika ada sebuah kudeta atau sebuah pergantian pimpinan. Karena lebih percaya pada ramanya, warga Jenggala tidak terpengaruh sama sekali dengan siapa raja yang memimpinnya. Apabila kudeta itu dirasa tidak ada keuntungan apapun, warga akan bersikap skeptis. Keuntungan, maka warga akan mendukung kudeta itu. Seperti yang diberitakan prasasti tentang Desa Banjaran yang membantu Alanjung Ayes menggulingkan takhta Mahapanjigarasakan. Dan kepercayaan anak Wanua atau anak tani kepada ramanya lebih besar daripada raja.